Selamat pagi, kami dari kelompok 6, kelas 9F akan mempresentasikan mengenai bioteknologi forensik. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christine Aulina Anugrah, absen 6. Nama saya Kladata Setia Langga, nomor absen 10. Nama saya Gisel Valerin, absen 18. Nama saya Hagesti Marta, nomor absen 20. Saya Ivan Cahya, absen 22. Saya Naila Nazia, absen 31. Tentu kita tahu betul bahwa sains digunakan dalam hampir semua bidang kehidupan. Tapi, tahukah kalian peran sains dalam proses menuntas kejahatan? Yuk simak penjelasan kami mengenai bioteknologi forensik. Bioteknologi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun proses produk dari makhluk hidup itu sendiri dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Sedangkan forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum melalui penerapan ilmu atau sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DNA fingerprint. DNA fingerprint adalah salah satu bentuk bioteknologi forensik yang dipakai untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil DNA-nya. Prinsip DNA fingerprint ini seperti mencocokkan sidik jari seseorang, hanya saja tidak menggunakan sidik jari tetapi menggunakan DNA. Teknologi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1984 oleh Alex Jeffrey dari University of Leicester. Penemuan Jeffrey ini dapat memberikan metode baru yang dapat mengungkapkan karakteristik dari masing-masing orang dengan penanda gennya. Karena di dalam setiap tubuh manusia, binatang, tumbuhan, dan mikroorganisme terdapat sebuah struktur DNA yang unik. Teknik ini pertama kali dipublikasikan dan digunakan dalam kasus kriminal pada tahun 1986 dan pertama kali dikomersialkan pada tahun 1987. Pada awalnya, penggunaan DNA fingerprinting ini dipakai untuk menyelesaikan kasus sengketa imigrasi. Lalu, seiring berjalannya waktu, penggunaan DNA fingerprinting dilakukan juga untuk pembuktian kasus kriminal. Ya, berikut ini adalah tahapan atau metode DNA fingerprint dalam forensik. Yang pertama adalah pengumpulan bukti, yang kedua adalah ekstraksi DNA, yang ketiga adalah amplifikasi DNA atau PCR, dan yang keempat adalah analisis STR. Pengumpulan bukti. Bukti biasanya berupa pakaian, puntung rokok, atau hal lain yang menjadi sumber sel manusia yang tertinggal untuk diambil sampel DNA-nya. Berikut ini langkah-langkah atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memakai sarung tangan. Yang kedua adalah menggunakan instrumen atau alat yang khusus. Yang ketiga adalah menghindari berbicara, bersin, atau batuk supaya tidak terkontaminasi. Yang keempat adalah menghindari menyentuh barang apapun. Yang kelima adalah udara kering supaya tidak terkontaminasi. Selanjutnya adalah ekstraksi DNA. Sampel DNA yang sudah terkumpul dari barang bukti berupa darah, rambut, sel epitel, daging, sperma, kuku, tulang, air liur, atau urin akan diambil DNA-nya.
Yang selanjutnya ada amplifikasi DNA. Tahapan pertama yang dilakukan adalah sampel DNA dimasukkan ke dalam mesin PCR. Lalu tahapan yang kedua, memperbanyak DNA dengan menghasilkan replikasi DNA dari sampel DNA. Dan tahapan yang ketiga, hasil akhir berupa replikasi urutan DNA atau STR lengkap dengan hasil amplifikasi dari DNA sampel. Yang selanjutnya ada analisis STR. Analisis STR adalah pencocokan pola DNA STR yang tadi diperoleh dengan sampel yang diuji. Pola STR individu dengan individu lain yang punya hubungan kekerabatan memiliki kemiripan. Selanjutnya adalah penerapan DNA fingerprinting. DNA fingerprinting ini bisa diterapkan pada forensik kriminal. DNA fingerprint ini digunakan untuk mengidentifikasi korban kejahatan. Misalnya korban pemerkosaan, pembunuhan dengan perusakan tubuh korban, contohnya kayak dimutilasi, penculikan bayi, dan korban tanpa identitas. Tidak hanya korban kejahatan, para korban bencana alam juga dapat diidentifikasi berkat teknik ini. DNA fingerprint ini tidak hanya mengidentifikasi korban, tapi juga membantu proses identifikasi pelaku dengan menggunakan bukti-bukti yang tertinggal. Hasil DNA fingerprint ini juga bisa digunakan sebagai bukti yang kuat di pengadilan. Dan selain untuk forensik kriminal, DNA fingerprint ini juga bisa diterapkan untuk uji kekerabatan. Pemakaian paling luas dari sidik jari DNA adalah untuk menentukan hubungan kekerabatan. Melalui analisis DNA, seseorang akan dengan mudah mengetahui statusnya secara genetik, entah dia itu ayah, ibu, sepupu, atau saudara, atau hubungan saudara lainnya. Konsep ini juga digunakan dalam proses identifikasi korban yang kondisinya sudah tidak utuh. Selain untuk forensik kriminal dan uji kekerabatan, pemakaian DNA fingerprint ini juga bisa digunakan untuk menentukan diagnosis penyakit turunan dan penyakit yang diderita manusia. Kini pemakaian DNA fingerprint ini semakin luas, misalnya saja untuk studi populasi genetik, di mana seseorang bisa mempelajari interaksi antara populasi yang berbeda atau mendeteksi perubahan tiba-tiba di dalam suatu populasi itu. Nah, DNA fingerprint ini juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu dapat mengetahui kekerabatan dan serta karakteristik suatu individu ataupun spesies. Informasi hasil DNA fingerprint dapat digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. Selain itu, keakuratan dari DNA fingerprint sangat tinggi karena adanya kesalahan bahwa kemiripan pola pita bisa terjadi secara random atau kebetulan sangat kecil kemungkinannya, kecuali pada kembar identik. Kelemahannya yaitu jika pelaku adalah saudara kembar identik dari tersangka karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Juga tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia karena langkanya pakar DNA serta peralatan pendukung yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangat mahal. Selanjutnya ada contoh kasus. Di Indonesia, DNA fingerprinting mencuat namanya sebagai cara identifikasi kejahatan dan korban yang telah hancur setelah terjadi peristiwa peledakan bom di tanah air seperti kasus bom Bali. Peristiwa pengoboman di Bali yang menewaskan banyak orang dari berbagai negara dengan keadaan korban yang tidak bisa dikenali lagi, menjadikan DNA fingerprinting sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengidentifikasi para korban. Pada awalnya, keluarga korban diminta untuk mengonfirmasi lalu diambil sampel DNA-nya. Identifikasi menggunakan rambut, darah, daging, tulang, mukosa rongga mulut, atau kuku korban
yang kemudian akan dicocokkan sampel DNA anggota keluarga korban yang sudah dikumpulkan tadi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.